Assalamualaikum, nama saya Nur Halisah dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Nada Rahmi dari Prodi Pendidikan Seni Tari. Saya Sela Saleha dari Prodi Matematika. Halo, perkenalkan nama saya Sahdan, Prodi Pendidikan Seni Tari. A few moments later. Halo teman-teman, dapat kita ketahui bahwa pentingnya guru harus memiliki kompetensi guru. Di video ini kami ingin menjelaskan tentang kompetensi guru pedagogik. Kompetensi guru sendiri ialah penggabungan dari 4 kompetensi. Sebelumnya kami ingin membahas pengertian dari kompetensi itu sendiri. Kompetensi adalah keterampilan pengetahuan, sikap dasar yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya tersebut di kehidupan nyata. Materi inti dari kelompok kami tentang kompetensi pedagogik selanjutnya akan dibahas oleh Sela. Terima kasih. Pengertian dari kompetensi pedagogik sendiri secara istilah, pemahaman kepada peserta didik, perancangan dan perencanaan pembelajaran, kemudian evaluasi hasil belajar, dan pengembangan hasil peserta didik. Untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada di dalam diri. Nah, jadi kalau kita ingin belajar kompetensi pedagogik, seperti yang disebutkan tadi, pemahaman peserta didik, kita harus memahamkan peserta didik itu sendiri. Agar murid-murid paham, maka kita sendiri juga harus lebih paham terhadap materi. Ketika kita sudah menguasai, menghayati materi yang dimiliki, maka kita mempunyai pondasi yang kuat. Karena pentingnya menguasai materi tadi, saat anak murid bertanya, kita dapat menjawab secara langsung. Jangan sampai kita tidak bisa menjawab pertanyaan siswa. Nah, dalam pengertian tadi, ada pemahaman peserta didik. Pemahaman sendiri memiliki beberapa indikator. Indikator pedagogik yang pertama ialah memahami perkembangan peserta didik melalui perkembangan kognitifnya. Indikator yang kedua adalah memahami perkembangan siswa dari perkembangan kepribadian, yaitu dapat memahami kepribadian murid dan memanfaatkan sifat-sifat kepribadiannya. Indikator yang ketiga adalah mengidentifikasi bahan ajar peserta didik, karena saat memasuki kelas, kita harus memiliki bekal dan sudah mempersiapkan dengan matang. Setelah pemahaman tadi, yang selanjutnya merancang pembelajaran. Saat sudah membahas mengenai perancangan, maka otomatis kita sudah harus terarah kepada lesson plan atau RPP tadi. Karena RPP tidak hanya sekumpulan materi saja, tapi juga strategi untuk calon guru atau guru lainnya. Nah, yang berikutnya, pelaksanaan pembelajaran yang berarti kita harus terjun ke kelas untuk pembelajaran. Jadi, kalau diurutkan dari pertama, memahami peserta didik, yang mana kita harus membuat murid paham, dan diawali dari kita dulu. Sebelum masuk lagi, kita harus merancang pembelajaran seperti RPP dan strategi. Pelaksanaan pembelajaran artinya bagaimana kalian melaksanakan pembelajaran yang baik. Ya, gunakanlah metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Bagaimana mengatur kelas, bagaimana mengatur waktu dalam 45 menit atau 90 menit. Materinya harus tersampaikan dengan baik dan siswanya pun paham. Mengevaluasi pembelajaran yang tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan anak terhadap materi yang disampaikan. Untuk menilai kinerja kita dan nantinya memperbaiki semuanya, baik dari nilai siswa atau dari segi guru. Keduanya harus mempunyai perbaikan di setiap pertemuannya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Yang berikutnya adalah bagian kompetensi pedagogik mampu mengembangkan potensi peserta didik. Nah, ini yang menjadi tantangannya lain dari seorang guru saat berhadapan dengan murid. Yang mana setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda.
Tidak mungkin sama, dan biasanya potensi itu tersembunyi sehingga harus digali dan dikeluarkan. Agar bisa bermanfaat bagi siswa itu sendiri dan bagi orang lain. Maka yang perlu dilakukan oleh guru ialah memfasilitasi potensi peserta didik tersebut. Berikutnya adalah mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya membahas metode pembelajaran dengan metode pedagogik. Ada metode micro-teaching dan metode keterampilan. Micro-teaching sendiri yaitu suatu model pengajaran yang disederhanakan dan memungkinkan seorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam teknik mengajar. Tujuan dan manfaat agar siswa dapat memiliki kompetensi juga. Keterampilan mengajar kita lebih terkontrol. Jadi, dapat kita simpulkan, keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar. Berikut tadi penjelasan dari saya. Akan saya kembalikan kepada Halisa. Nah, itulah penjelasan singkat tentang kompetensi pedagogik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe. No comment. Yang komen cuma dosen. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. One eternity later.